welcome back to Rumah Dunia TV. Selamat datang di program Ngopres, ngomongin prestasi, kisah sukses yang gak bikin bosan. Oke guys, gue udah bareng sama Nabila Nurhalisa. Ih, garing banget. Oke guys, jadi Nabila Nurhalisa ini adalah mahasiswi Sun Yat-sen University Tiongkok di Guangzhou kotanya Tebel ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang beasiswa dan kegiatan Bella selama di Cina. Kita mau cerita-cerita nih Bel tentang relawan. Bisa dibilang Bella kan ini salah satu relawan pertama lah ya di sini. Waktu itu mungkin Bella waktu kecil punya cerita unik gak sih waktu awal pertama ngajak anak-anak main di Rumah Dunia? Kalau waktu pertama banget itu sebenarnya nggak ingat kadang. Lupa? Iya, tapi yang diingat itu dari kampung sebelah sana itu ada anak yang usianya udah kelas 6 SD dan itu nggak bisa baca gitu. Dan itu adekku itu Gabriel itu ikut bantuin ngajarin. Oke. Apa sih strategi waktu itu buat ngajak anak-anak supaya main di sini? Dari orang tua, Mas Golagong atau Bu Tias mungkin apa sih? Kalau Mas Gong sama Bu Tias mungkin strateginya itu pertama tidak menaruh buku, tapi menaruhnya mainan. Jadi selama setahun itu mainan aja. Setelah anak-anakku punya kebiasaan buat main ke sini gitu, baru ditaruh buku. Oke. Jadi salah satu stimulus buat mancing anak main sini tuh dengan mainan-mainan itu. Nah, kalau Bella ini katanya juga senang baca buku juga ya? Dulu, oke. Dulu senang baca buku, kemudian sampai menerbitkan buku. Salah satu buku pertamanya Bella itu apa sih? Itu buku cuma 40 halaman Microsoft Word, judulnya Beautiful Days. Waktu itu usia berapa nulis buku itu? Itu usia 6 sampai 7 tahun. Wow, 7 tahun udah nulis buku ya. Ini gila banget, gua aja baru udah di usia 24 tahun baru bisa nulis buku. Nah, Bel, bisa ceritain nggak sih apa sih yang Bella rasakan ketika membaca buku kemudian sampai akhirnya bisa nerbitin buku? Mungkin lebih ke ada keinginan kalau buku ini dijadiin ceritanya kayak gini gitu, itu lebih bagus. Itu cuma dorongan itu doang sih. Dorongan itu doang. Terakhir Bella nerbitin buku judulnya Rinjani, boleh kasih lihat ya? Nah, oke, bisa diceritain Bella tentang buku Rinjani ini? Ini sebenarnya aku masukin beberapa filosofi dan pengalaman terbang ke Tiongkok lewat bungkusan pecinta alam. Bungkusan pecinta alam, iya. Bukan bungkusan pop nih. Bukan. Oke, terus tokonya ini di sini apa sih? Tokonya ya pecinta alam itu kan. Pecinta alam. Oke. Kemudian jadiin buku ini tebalnya 300 halaman. Oke. Diterbitkannya di apa? Pastel Books Publishing. Nah, itu dia kisah Bella dari mulai awal jadi relawan sampai menerbitkan buku. Setelah segmen ini kita akan bahas tentang beasiswa yang Bella raih di China. Biar lebih menyehatkan, jangan lupa minum gula aren asam. Oke, selain menerbitkan buku, Bella juga kuliah di luar negeri, tepatnya di China. Oke, gimana Bel? Bisa ceritain nggak Bel? Proses gimana sih suka dukanya meraih beasiswa sampai ke China? Kalau dukanya itu di Banten itu jarang kayaknya ada agen yang memfasilitasi informasi dan juga saluran buat dapat beasiswa ke Tiongkok. Kalau misalnya di Jakarta, kemudian khususnya lagi Jogja, terus Surabaya dan beberapa daerah di Jawa Timur lain itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan di Banten. Jadi sangat minim agennya Bel ya untuk penyaluran beasiswa. Sebenarnya di Banten juga banyak sih, di Serang banyak agen. Agen apa? Agen bus. Oke, jadi memang Bella harus sampai pergi merantau ke Jogja waktu itu ya Bella. Waktu itu di sana kursus apa Bel? Kursus Mandarin. Kursus bahasa Mandarin. Tapi akhirnya di sana dapat info kalau ada beasiswa sampai ke Cina Bel ya. Iya. Oke, nah sekarang kan Bella berarti udah semester berapa sekarang? Baru semester 4. Baru semester 4 jurusan komunikasi di Sun Yat-sen University.
Nah Bel, selama kuliah di China Bel, gimana sih rasanya kuliah di sana? Rasanya itu enak. Enaknya gimana? Pertama karena kita dikasih uang jajan. Kasih uang jajan. Oke, pertama kasih uang jajan, kedua Keduanya itu kayak jalan-jalan setiap hari gitu. jalan-jalan tiap hari. Oke, emang di sana banyak destinasi wisata juga ya? Banyak banget. Banyak banget. Terus di sana itu amannya tuh luar biasa. Amannya luar biasa. Selama aku udah mau 2 tahun di Guangzhou itu sekalipun nggak pernah disuitin. Sweetin gimana maksudnya? Witwil gitu sama Iya, cowok. gitu, Oh, jadi nggak ada yang godain cowok ya? Nggak ada yang godain cowok. Nggak ada yang digoda. Nggak ada cowok yang godain. Nggak ada yang godain cowok. Tapi sebenarnya kalau aku di Nanjing itu aku ada 10 kali kan. 10 kali apa digodain cowok? Iya, tapi selama setahun. Jadi Oh. aku waktu di Nanjing itu banyak ke tempat-tempat yang rada kumuh lah ya. Di kota kecil gitu, bukan cuma Nanjing. Makanya di situ Oke. mengalami ya sama lah kayak di Indo. Oke, kalau di Indonesia kan cowok godain cewek itu biasanya, "Hai Neng, mau kemana?" Kalau di China, cara cowok godain cewek itu gimana? Itu cuma dilakukan oleh yang apa ya, yang tidak berpendidikan gitu. Oh, iya, contohnya gimana? Mereka manggilin dari jauh atau gimana? Atau godainnya gimana? Cara godainnya gimana? Kayaknya sih diliatin. Diliatin. Terus kayak ditanya, kalau misalnya di kota muslim mungkin ditanya assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ditanya assalamualaikum dituduh godain cowok. Enggak beneran, Oh, enggak. beneran, sumpah beneran. Oke, Yang enak lainnya itu yang enak lain, oke itu enak. Ini keempat, jadi kita itu bisa manfaatin waktu banget gitu. manfaat waktunya gimana nih Tebel? Karena perpustakaan, kemudian kantin sekolah itu buka sampai jam berapa? 9 atau jam 10 malam gitu. Dari jam pagi. Dari jam kalau kantin jam 6, kalau perpustakaan itu jam 8 gitu. Oke, Jadi jadi bisa maksimal belajar atau ya macam. oke, udah gitu aja ya enaknya. Oke, jadi dari dapat duit, kemudian nggak sering digodain cowok, terus juga banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Nah Bel, kita kan tahu sekarang Kamu suka puisi? Segera koleksi buku seperti Prajurit Kalah Perang karya saya, terbitan Epigraph. Bisa didapat di marketplace kesayangan Anda. lagi ada wabah virus corona yang awal penyebaran itu di kota Wuhan. Kalau dari tempat tinggal Bella dari kota dengan kota Wuhan itu jauh nggak sih? Jauh banget. Oke, bisa diceritain nggak waktu itu kan Bella masih di sana tuh sampai kemudian di sini bisa terhindar dari wabah itu? Aku pulang itu pas corona belum jadi headline gitu. Jadi pas datang sini baru dia ngehits gitu. Tapi di sana udah ini. Kalau belum juga, Belum tapi juga, cuma masih ada biasa. berita kalau bandara Hongkong itu melakukan pengecekan terhadap penumpang dari Wuhan. Tapi jangka waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan setelah ini? Tunggu dikit dulu ya. Sepertinya sebulanan kurang. Sebulanan kurang. Akhirnya Bella udah pulang duluan beruntungnya ya, udah sampai sini. Nah Bel, kita kan yang di Indonesia nih sedang juga mengalami fase di mana virus wabah corona ini sedang banyak ya, sedang marak. Nah Bel, kita tuh pengen tahu gimana sih mungkin Bella di sana banyak teman-teman yang juga cerita di sana kehidupan dia sekarang kan di sana udah bebas ya. Gimana sih kehidupan teman-teman Bella sekarang di sana? Sekarang itu kalau teman-teman Indonesia yang tinggal di kampus yang nggak balik ke Indonesia, mereka sudah bisa berkeliaran di luar kamar, tapi masih dalam lingkungan kampus. Jadi orang dari luar kampus itu nggak bisa masuk ke dalam kampus. Oh. Tapi sudah banyak ada pertemuan-pertemuan, terus teman-teman sih rata-rata udah ada beberapa yang bisa keluarnya ya. Tapi rata-rata sih masih di dalam rumahnya. Oke. Nah, Bel, ini kan corona ini kan Bella juga diliburin ya dari kampus ya. Oke, jadi sekarang Bella kuliah online. Iya mas. Kayak gimana sih kuliah online di Universitas Sun Yat-sen ini? Kuliahnya itu malam hari, kemudian 2 jam pelajaran. Terus ya kita pakai layar, maksudnya di laptop aja, di internet, guru ngomong, kemudian kalau aku direkam gitu. Terus guru ngasih PPT, kemudian guru juga ngasih tugas kelompok gitu. Oke.
Nah, Bel. Jadi tiap minggu kita ada ngerjain tugas. Oke. Bella kan ini berarti udah 3 tahun di China ya, belajar di sana. Boleh kasih kita satu kata-kata atau kalimat yang berbahasa Mandarin lah. Oke, yang Bella ingat aja apa aja bukan? Yang aku ingat. Ah. Kalau enggak yang lumayan panjang aja di Kadaru. Oh, Ini ada boleh. kaitannya dengan corona. Oke. Jadi Jadi- Bella gimana? Jadi kalau menurut kumpulan apa ya, sebutnya buku kali ya. Antologi. Buku kecil Dule Chongyong. Di Little Book di Le Chongyong. Ya, itu yang dikumpulkan oleh Mencius gitu. Jadi gini katanya. Oh ya. Ah. Jadi gini. 是孤君子戒身乎其所不得，恐惧乎其所不闻，莫坚不隐，莫贤不威. Artinya, seseorang yang moralnya terbina dan tinggi kecerdasannya tidak akan menunggu hingga suatu hal jelas terlihat, baru ia berhati-hati. Ia juga tidak akan menunggu sampai mendengar kabar akan suatu hal, barulah ia khawatir. Karena tidak ada yang lebih jelas terlihat dibandingkan apa yang tersembunyi, dan tidak ada pula sesuatu yang lebih nyata melainkan apa yang tidak mudah terlihat. Oh my god, artinya panjang. Jadi intinya gini, Oke, intinya aja deh, gua mau intinya intinya. itu kita itu jika seseorang itu cerdas dan moralnya terbina, maka dia itu akan waspada terhadap hal-hal terhadap hal-hal yang tidak dapat orang lain lihat, dan terhadap hal-hal yang belum terdengar orang lain gitu. Kemudian ia harus menyadari bahwa sesuatu yang disembunyikan itu sebenarnya sangat nyata terlihat, enggak? Oh, paham. Gitu. Dan sesuatu yang semakin sulit terlihat itu semakin nyata kebenarannya. Oke, saya punya satu Sulit banget. sederhanakan. Saya bisa menyederhanakan dari bahasa Bella tadi. Sederhananya gini, di rumah aja. Oke.